Hai sahabat para penikmat alur. Baik lagi nih sama gua nih, Usop ya. Apa kabar pengguna kuota 10.000 3 hari? Ya. Gua juga pakai internet itu kok. Pakai download film. Trini bos, senggol dong. Kali ini gua akan coba merangkum alur cerita film yang berjudul The Boy Next Door yang dirilis pada tahun 2015. Sebelumnya gua udah pernah bahas alur cerita The Girl Next Door. Linknya ada di bawah ya. Buat yang belum nonton, tonton dulu. Sebenarnya kedua film ini nggak ada hubungannya sih, tapi buat promosi aja. Balik lagi ke topik ya. The Boys Next Door ini bercerita tentang murid yang jatuh cinta sama gurunya sendiri. Nah, kebetulan banget guru ini juga ibunya temennya sekaligus tetangga di sebelah rumah. Waduh, kebetulan banget ya. Menang banyak nih anak. Kita langsung aja mulai videonya ya. Tapi gua ingetin lagi buat klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kita cepet bahagian orang tua. Go Usop, enjoy the plot. Film dimulai dengan diperlihatkan sepasang sahabat bernama Claire dan Vicky sedang curhat satu sama lain. Claire ini curhat kalau dia habis berantem dengan suaminya dan berencana buat bercerai. Malam harinya, Claire dan suaminya yang bernama Garrett sedang merayakan ulang tahun anaknya mereka yang bernama Kevin. Di depan Kevin, mereka berdua terlihat seperti tidak ada masalah apa-apa dan terlihat seperti keluarga bahagia. Tapi diam-diam Claire dan Garrett sedang membicarakan rencana perceraian mereka. Well, when were you thinking of going? Keesokan harinya saat Claire sedang hendak pergi, tiba-tiba aja pintu garasinya macet sehingga mobilnya nggak bisa keluar. Saat Claire sedang menahan pintu garasi, seorang pemuda ganteng bernama Noah langsung membantunya. Ternyata Noah ini adalah keponakan dari tetangga sebelah rumahnya. Setelah kejadian itu, Noah ini ngajakin Kevin buat perbaiki pintu garasinya. Singkat cerita, Noah udah selesai perbaiki pintu garasi. Claire pun memberikan segelas minuman kepada Noah sebagai tanda terima kasih. Mereka lalu ngobrol tipis-tipis. Nampaknya Noah ini mulai suka sama ibu-ibu temannya itu. Malam harinya, secara tak sengaja Claire melihat Noah yang sedang membantu pamannya. Claire beranggapan bahwa Noah ini adalah anak baik-baik dan suka menolong. Udah ganteng, body atletis, suka bantu orang tua. Perfect banget deh. Mungkin gitu isi hatinya Claire ya. Paginya terlihat Noah sedang memperbaiki mesin mobil bersama Kevin. Diam-diam Claire ini ngeliatin Noah terus dan mulai menaruh perasaan kepadanya. Dapet eye kontak langsung digas. Pokoknya gaspol remblong lah. Lalu Claire mengajak Noah buat makan siang bareng Kevin sama Vicky juga. Karena sikapnya Noah sangat ramah dan sopan saat makan siang, Claire dan Vicky berpendapat jika Noah adalah anak teladan yang harus dicontoh oleh anak-anak muda lainnya yang bikin anak tetangga baper. Scene berpindah dan terlihat Kevin dan Garrett akan pergi untuk bercamping. Claire gak ikut karena dia ini udah gak srek lagi sama suaminya. Mengetahui jika Claire sendirian di rumah, Noah pun iseng-iseng berhadiah berkunjung ke rumahnya Claire. Noah pun memberikan Claire buku sebagai pembuka buat basa-basi. Anjay, basa-basi. Awalnya Claire menolak pemberian Noah tersebut, tapi karena gak baik menolak pemberian orang, akhirnya Claire mau menerimanya. Mereka pun ngobrol santai berduaan hingga senja tiba. Dan karena udah waktunya, Noah pun berpamitan pulang dan tidak terjadi apa-apa antara mereka berdua siang itu. Siapa yang ngira mereka bakal bergenjot ria yo? Tapi pada malam harinya, anjay, Claire mengintip Noah yang sedang berganti baju. Noah pun sadar jika Claire lagi memperhatikannya dari jendela rumahnya. Saat menoleh, Claire pun langsung bersembunyi di balik korden. Lalu Noah iseng menelpon Claire untuk menanyakan resep cara membuat ayam panggang yang enak. Udahlah, ini udah pasti nyampe bawah ujungnya genjot nih. Claire berinisiatif datang ke rumah Noah untuk membantunya masak. Di sana mereka pun ngobrol sebentar. Dan karena si Pablonya Noah udah berdiri tegak,
Dia pun menggoda-goda Claire buat melakukan pergenjutan duniawi. Awalnya Claire malu-malu kucing dan menolak ajakan tersebut. Tapi karena godaan yang cukup dahsyat dari Noah, ditambah imannya Claire yang lemah banget, akhirnya terjadilah pegelaran budaya. Kukira cupu, ternyata suhu. Pagi harinya saat terbangun, Claire sangat menyesal atas kejadian semalam. Ya biasalah cewek, ya habis genjot terus ditinggal ya nyesel. Tapi pengen lagi. Noah menjelaskan kalau semalam dia tergoda oleh iblis, makanya terjadi pergenjotan. Iblisnya sange juga ya. Mereka lalu terlibat adu bacot dan Noah yang sangat kesal akhirnya mengusir Claire dari rumahnya. Goddamn! Go. Tak lama kemudian Garrett dan Kevin datang dari acara camping. Lalu terlihat keluarga itu sedang makan bersama. Di tengah kehangatan suasana sebuah keluarga, anjay keluarga mau cerai, tiba-tiba Noah datang. Claire panik dan takut kalau Noah bakal nyeritain kejadian semalam ke keluarganya. Tapi Noah datang hanya untuk bertemu dengan Kevin. Dia tidak membahas sedikit pun kejadian pergejotan semalam. For the road? Love your mother's cookies. They're great, right? Pada malam harinya, Garrett terlihat ingin ngobrol berdua sama istrinya. Rupanya Garrett ingin meminta maaf atas semua kesalahannya yang telah melukai hatinya Claire. Claire pun mau memaafkan suaminya tersebut dan pada akhirnya mereka membatalkan rencana perceraian mereka. Ending yang sangat sopan. Itulah alur cerita film dari The Boys Next Door. Wah, belum dong. Oke lanjut ya. Besoknya, saat Claire sedang mengajar di kelasnya, datanglah Pak Kepsek membawa murid baru. Ternyata murid baru itu adalah Noah. Claire menanyakan kepada Pak Kepsek kenapa Noah ditaruh di kelasnya. Pak, kenapa Pak ini anaknya? Aduh. Pak Kepsek hanya memberikan salinan email yang dikirimkan oleh Claire sendiri yang mengatakan bahwa Noah adalah siswa teladan dan berprestasi dan akan sangat pantas berada di kelasnya. Claire hanya menganggut-manggut melihat isi email tersebut. Sesampainya di rumah, Claire bertanya kepada Kevin apakah dia yang mengirimkan email tersebut kepada Pak Kepsek. Ternyata bukan Kevin lah yang mengirimkan email tersebut. Scene berpindah dan terlihat Kevin dan Noah sedang latihan menembak. Di sini Noah menjelek-jelekan Garrett, ayahnya Kevin. Noah mendoktrin Kevin agar benci pada ayahnya itu. Dan hal itu rupanya berhasil. Terbukti pada saat makan malam, Kevin ini membentak ayahnya dan pergi begitu saja. Kemudian saat latihan tinju, Noah lagi memanas-manasin Kevin dengan menjelek-jelekan ayahnya. Kevin pun menjadi kesal dan memukul samsak dengan keras. Karena terlalu bersemangat, penyakitnya Kevin malah kambuh. Dengan sigap, Noah mengambil obat di tasnya Kevin dan syukurlah saat itu Kevin masih bisa tertolong. Sementara itu di tempat lain, Claire mendapat kiriman bunga dari orang tak dikenal. Vicky menganggap bahwa Garrett lah yang telah memberikan bunga tersebut. Vicky lalu menyuruh Claire buat nelpon suaminya itu dan berterima kasih karena udah dikasih bunga. Saat ditelepon, ternyata bukan Garrett yang memberikan bunga tersebut. Claire langsung menutup telepon dan udah ngeh kalau Noah lah yang mengirim bunga tersebut. Claire langsung menemui Noah dan berkata jangan pernah melakukan hal bodoh kayak gitu lagi. Those flowers, what were you thinking? A student sending a teacher flowers? That's why I didn't sign the card. Keesokan harinya terlihat Garrett sekeluarga akan pergi entah kemana. Lalu datanglah Noah buat ngajakin Kevin pergi bareng dia. Claire lalu bilang ke Noah kalau dia gak usah main sama Kevin lagi karena Noah membawa pengaruh buruk buat anaknya itu. Tapi Kevin gak denger ibunya dan lebih memilih pergi bareng Noah. Crazy, okay? No, wait. Kevin, I'm See you at school. Suatu hari di sekolah, Kevin ini lagi dicengin sama preman di sekolah tersebut. Noah pun dengan gagah berani menolong Kevin dengan menghajar para tukang bully tersebut. Tapi hal itu dilihat oleh guru dan Noah pun disuruh ke ruang BK. Di sana Vicky berkata jika pelanggaran yang dilakukan oleh Noah udah terlalu berat, makanya Noah akan dikeluarkan dari sekolah. Tapi Noah malah marah-marah ke Vicky dan tidak memperdulikan hukumannya yang diberikan kepadanya.
Noah meninggalkan ruangan tersebut dengan sangat kesal. You're gone. You're expelled. Singkat cerita, acara prom night di sekolahnya pun diadakan. Saat semua guru dan murid di tengah menikmati acara tersebut, salah satu siswa datang kepada Claire dan mengatakan toiletnya rusak. Claire pun pergi untuk memeriksanya. Saat sampai di toilet, betapa terkejutnya dia melihat temboknya penuh dengan coretan kata-kata kasar. Tiba-tiba Noah muncul dan berusaha mendekati Claire. Noah berkata jika dia sangat mencintai Claire dan sangat cemburu ketika Claire lagi berduaan sama suaminya. Merasa dirinya terancam, Claire pun langsung menendang masa depan Noah dan pergi begitu saja. Lalu keesokan harinya saat Claire hendak mengajar, dia kaget terkejut terheran-heran melihat kelasnya yang udah dipenuhi oleh foto pergenjotannya dengan Noah. Dia pun dengan panik dan terburu-buru membereskan semua foto tersebut karena murid-murid akan segera masuk. Untung ya muridnya belum masuk. Coba udah masuk ngelihat semuanya. Wah, kelar sih. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, terlihat Garrett yang menjemput Kevin. Garrett meminta Kevin buat mengemudikan mobilnya, tapi Kevin ini terlihat kesal dengan ayahnya, sehingga dia mengemudi dengan kecepatan penuh. Karena hal itulah mobil tersebut menabrak pembatas jalan. Syukurnya nggak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Anjay, udah kayak penyiar berita aja gue. Akhirnya ayah dan anak tersebut saling meminta maaf dan memperbaiki hubungan. It's okay, son. It's okay. Scene pun berganti dan terlihat Claire ini baru aja nyampe rumah. Dia pun kaget melihat suami dan anaknya sedang duduk santai bersama Noah. Lalu Noah menghampiri Claire di dapur dan mengajaknya melakukan pergenjotan duniawi. Tentu saja Claire menolak ajakan tersebut. Tapi Noah mengancam akan menyebarkan video pergenjotan mereka. Lalu Noah pergi begitu saja. Malam harinya, Claire datang menemui Noah untuk meminta rekaman video tersebut. Noah mau saja memberikannya, tapi dengan syarat Claire harus hidup bersama dan meninggalkan suami serta anaknya. Tentu saja Claire menolak syarat tersebut dan pergi meninggalkan Noah. Keesokan harinya, Claire ini menceritakan semuanya kepada Vicky. Vicky pun berniat buat ngebantuin sahabatnya itu. Lalu terlihat Vicky yang terus mengikuti Noah kemanapun dia pergi. Sedangkan Claire sibuk mencari file rekaman video tersebut di rumah Noah. Tapi sialnya, Noah menyadari jika dia sedang diikuti oleh Vicky. Dia pun sadar ada yang gak beres dan segera berbalik arah kembali ke rumah. Lalu Vicky menelpon Claire dan mengatakan jika Noah sedang berbalik menuju rumah. Claire hanya punya sedikit waktu. Meskipun begitu, Claire harus mencari dan akhirnya berhasil menemukan sebuah kamera kecil yang kabelnya menuju ke sebuah ruangan rahasia. Claire mengikuti kabel tersebut dan sampai di sebuah ruangan yang isinya penuh dengan foto-foto dirinya. Claire juga menemukan file yang banyak sekali terdapat semua tentang dia, mulai dari foto, video, dan lain sebagainya. Dengan sigap, Claire pun langsung menghapus semua file-file tersebut lalu pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Claire langsung menelpon Vicky dan menyuruhnya buat ngelaporin hal itu ke polisi. Tapi saat lagi menelpon, tiba-tiba ada yang mendobrak pintu rumahnya Claire. Claire pun bersiap-siap mengambil sebilah pisau buat melindungi diri. Tapi ternyata yang mendobrak pintu tersebut adalah Kevin. Claire pun langsung lega. Sementara itu, ternyata Noah berada di rumahnya Vicky. Dia pun langsung memukul Vicky hingga membuatnya pingsan. Malam harinya, Noah menelpon Kevin dan mengatakan jika dia butuh bantuan di rumahnya Vicky. Tanpa rasa curiga, Kevin langsung cus OTW ke rumahnya Vicky bersama ayahanda. Scene berpindah dan terlihat Claire sedang terburu-buru menuju rumah Vicky. Sesampainya di sana, suasananya terlihat gelap, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Claire pun menyusuri rumah menggunakan flashlight yang ada di ponselnya. Claire lalu terkejut melihat Vicky yang sudah tergeletak lemas. Claire menjadi ketakutan dan berlari menuju mobil. Di mobil, dia berusaha buat nelpon Pak Polisi, tapi tiba-tiba 911, what's your emergency? Noah langsung membawa Claire ke dalam gudang. Di sana, rupanya sudah ada Garrett dan Kevin yang ternyata juga disandra oleh Noah.
Ketika Claire berusaha menyelamatkan Kevin, Kevin pun memberi kode untuk mengambil sebatang besi. Lalu Claire pura-pura menyerah dan ketika Noah lengah, dia langsung memukulnya menggunakan besi yang tadi. Sampai Noah tersungkur. Claire pun langsung berusaha menyelamatkan suami dan anaknya tersebut. Tetapi usaha Claire kurang cepat karena Noah udah keburu bangun. Entah apa yang dipikirkan Noah, dia malah membakar gudang tersebut. Terlihat Garrett dan Kevin ini berhasil melepaskan ikatan di tangan mereka. Lalu Garrett melihat istrinya yang hendak dipukul oleh Noah. Dia pun dengan sigap langsung mencekik Noah dan menyelamatkan Claire. Tapi karena kejadian itu, Garrett malah tertembak oleh senjata yang dipegang oleh Noah dan langsung membuatnya tersungkur. Lalu Noah ini mengajak Claire pergi dan hidup bahagia bersamanya. Claire hanya diam saja dan tiba-tiba dia menusukkan sebuah benda tajam tepat ke matanya Noah. Melihat ada kesempatan, Kevin pun langsung memukul punggungnya Noah menggunakan sebuah besi. Itu besi apa kayu ya? Pokoknya itulah ya. Tapi lifestyle-nya Noah ini kenceng banget sehingga dia mampu membalas pukulannya Kevin. Saat Noah akan mengakhiri hidupnya Kevin, Claire dengan sigap menarik sebuah tuas yang mengakibatkan sebuah benda berat kayak balok besi gitu jatuh tepat di atas kepala Noah dan wipe out. Di akhir film diperlihatkan keluarga itu berhasil mendapat pertolongan dan ambulan datang untuk menyelamatkan mereka. Film pun selesai seiring dengan perginya mobil ambulan tersebut dan film pun tamat. Itu tadi alur cerita The Boys Next Door dari Nikmatin Alur. Gak nyangka ya, ternyata si Noah itu seorang psikopat. Dia rela ngelakuin apa aja agar bisa hidup bareng sama si Claire. Bahkan sampai buat kekacauan kayak film barusan. Amit-amit deh gue punya tetangga kayak si Noah gitu. Kalau kalian punya tetangga kayak Noah gitu, kalian bakal ngapain guys? Bakal kalian aja buy one adu mekanik kah? Atau kalian geng di arah turtle? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video kali ini ya. Gua Usop, I love you 3000.